Dengan kondisi yang saat ini masih terus ada demonstrasi yang besar-besaran terjadi di ibu kota Iran, tentunya ini menjadi pertanyaan besar mengenai pernyataan dari Iran, Pak Natsir. Kita tadi sempat berbincang sedikit. Iran sendiri mengakui bahwa ada dugaan Amerika Serikat ini memata-matai ataupun ikut campur dalam demonstrasi yang terjadi di Teheran. Apakah ini bisa dikategorikan benar atau hanya dugaan semata? Benar, karena yang mengatakan itu seorang pejabat tinggi Amerika Serikat yang dia bilang kira-kira begini, di setiap demonstran di Iran itu ada Mossad di belakangnya. Sebetulnya pada waktu sebelum perang 12 hari itu, Netanyahu, Perdana Menteri Israel sudah bilang, bangsa Iran katanya, bangkitlah menentang pemerintahanmu. Karena kami bersama kamu. Berarti memang Netanyahu udah bilang begitu. Memanas-manasi itu sudah dari sebelum perang 12 hari. Dan kalau kita lihat, Iran itu, saya kan menyaksikan demonstrasi dari tahun 79. Waktu saya ke Iran pertama kali, saya terbang dengan Ayatollah Khomeini. Waktu itu dia datang sebagai seorang pemimpin oposisi. Di pemerintahannya itu masih ada pemerintahannya Sairan. Tetapi dia berani pulang. Saya mengawaninya, 10 hari sesudah dia pulang, jatuh pemerintahan itu. Dan apakah sekarang ini yang dijago-jagokan oleh Amerika Serikat, anaknya Sairan ini, Reza, akan berani misalnya juga seperti Ayatollah Khomeini dulu, yang sekarang disebutnya Imam Khomeini ya di Iran, itu berani juga memimpin orang-orang yang beroposisi pemerintah, dari mana dia berada, tadi dia tinggal di mana, sekarang kita nggak tahu, untuk mengambil alih kekuasaan. Dan ini kan nggak gampang, karena Iran ini negara yang sangat kompleks, sebuah empire, sebuah kekaisaran yang kulturnya kultur empire, beda dengan sebuah negara biasa gitu ya. Sudah biasa berperang, sudah berperang melawan Yunani segala macam, dan ini 48 tahun ini. Sekarang revolusi Iran, kan Februari, ini kita Januari nih. Apakah selama bulan Januari, Februari ini akan terjadi eskalasi segala macam? Itu tergantung dari kekuatan di Iran. Tapi menurut saya, kenapa banyak sekali demonstran? Itu karena ekonominya sulit sekali. Ekonomi sulit kenapa? Iran itu diembargo oleh Amerika Serikat dan Eropa. Mereka nggak bisa jual minyak seenaknya. Kemudian uang mereka di frozen gitu ya, dibekukan oleh gelombang. Mereka nggak bisa belanja kapal terbang, nggak bisa kesehatan segala macam. Tetapi mereka terpaksa bikin sendiri, dan itu mereka mampu. Jadi kalau kita melihat apakah ketahanan nasional sebuah bangsa itu kuat, contoh yang selalu saya ambil itu Iran. Iran itu diboikot dan semua. Warga negaranya sulit kemanapun juga, visa susah didapat. Dan mereka itu udah dibom langsung oleh Amerika Serikat ya. Dan 2 pesawat untuk mewah yang mencoba hancurkan reaktor nuklir mereka kan. Dan itu pasti terasa dampaknya bagi ekonomi. Peperangan itu mahal sekali. Israel juga itu setengah mati sekarang, hancur secara ekonomi. Tapi di belakang Israel itu ada Amerika Serikat, ada Uni Eropa, ada semua. Di Iran tidak. Jadi kita lihat bahwa dalam hal ini, buat Iran ini masalah hidup dan mati, kelangsungan daripada pemerintahan ini. Jadi mereka akan berjuang. Mereka pernah perang melawan Irak selama 10 tahun, dan banyak sekali yang mati gitu. Jadi mereka ini adalah bangsa pejuang, tidak gampang digertak, tidak gampang dipecundangi, dan orang yang sangat berani. Dan mereka kan orang-orang yang sangat religius ya. Jadi salah satu kekuatan orang itu ketika mereka merasa bahwa Tuhan bersama mereka. Artinya perjalanan yang panjang ini sudah menunjukkan bahwa Iran ini kuat. Baik, Pak Dian, jika tadi sudah disebutkan oleh Pak Natsir, ini adalah benar adanya intervensi dari Amerika Serikat dalam demonstrasi. Sesungguhnya bagaimana caranya? Dan apakah memang ini merupakan bentuk nyata bahwa Iran benar-benar ancaman yang diberikan kepada Amerika Serikat ini adalah serius? Terima kasih Mbak Windy.
mari kita melihatnya begini. Pemirsa, marilah kita tidak bersikap naif terhadap pergolakan di negara manapun di dunia yang mengancam sebuah pemerintahan. Tidak akan, setahu saya tidak akan ada yang murni, apalagi kalau di situ ada kepentingan Barat. Pasti ada campur tangan Barat. Di Iran misalnya, kalau dibilang demonstrasi itu dari saya tidak di sana atau sebelumnya, yang namanya demonstrasi itu yang mulai dari, samalah di negara demokratis manapun, yang dari 10 orang sampai berapa ratus, itu sudah biasa terjadi. Memang lokasinya seperti kita dibatasi di DPR, mereka juga di depan parlemennya, kira-kira begitu. Tapi coba perhatikan 2 tahun yang lalu kalau tidak salah, terjadi demonstrasi besar seperti ini. Dan apa yang terjadi? Seorang diplomat negara barat tertangkap, ada di tengah-tengah demonstran. Saya tidak nyebut, padahal gelarnya paling tinggi itu, seorang duta besar. Ada di tengah-tengah demonstran. Kira-kira itu suatu kebetulan, karena dia bilang katanya dia habis cukur rambut. Masa tidak tahu cukur rambut di tempat yang akan ramai? Karena pergerakan penduduk ke satu tempat mau demo itu kan tidak bisa dalam 1 menit. Itu kan berjam-jam jalan dulu dari berbagai arah. Nah ini ketika puncaknya demonstrasi, duta besar itu tertangkap di tengah-tengah. Alasannya, saya baru selesai cukur. Buat saya kalau ada yang terima alasan itu sebagai alasan yang sah, saya bilang terlalu naif. Nah itu seorang diplomat, apalagi seorang mata-mata, apalagi kumpulan mata-mata. Dikira Israel mampu membunuh 5 orang tenaga ahli nuklirnya Iran kalau tidak ada orang dalam yang bekerja untuk mata-mata. Mata-mata itu siapapun yang belajar intelijen pasti tahu. 1 orang punya handler, menghandle bisa 5-10 orang. Itulah tugas seorang mata-mata. Tidak mungkin Israel akan mengirimkan ratusan mata-mata, kan tidak mungkin. Cukup 1-2 dengan dana cukup, dia bisa membagikan 2, di kita juga terjadi. Baik, Mas Faisal, berarti tadi menurut Pak Dian ada campur tangan dari Barat. Sesungguhnya apa yang disasar di Iran ini? Ya kalau saya lihat Iran itu menjadi sasaran Amerika ataupun Israel karena sejak kemenangan rezim Mullah revolusi Islam Iran, karena mereka sudah mendeklarasikan sebagai rezim anti-Zionis. Kalau semua negara Muslim pro-Palestina, itu semua cuma Iran yang menyatakan diri bukan hanya pro-Palestina tapi sebagai anti-Zionis. Nah kalau anti-Zionis artinya Iran itu rezim Mullah yang berkuasa sejak 1979 yang menjadi musuhnya Amerika, yang menjadi musuh Israel, makanya selalu menjadi target. Nah kalau kita berkaca ke belakang ketika revolusi Arab 2011, itu kan yang disasar sebagian itu adalah orang-orang yang memang anti-Israel, anti-Amerika. Kita tahu ada Gaddafi sebelumnya di sana. Terus terakhir Suriah Bashar al-Assad, anti-Amerika, anti-Israel. Nah saya lihat 2 target utama dari revolusi Arab itu setelah Suriah adalah Iran. Kenapa Iran? Karena Iran yang selain mendeklarasikan sebagai rezim anti-Zionis, rezimnya itu, mereka membentuk kelompok-kelompok yang memang bisa melawan secara persenjataan. Iran yang membantu pendirian Hamas dengan Jihad Islam. Hamas itu 1987.